perkenalkan, nama saya Dinda Purnamasari dari Rek A5 MGT1 Fakultas Ekonomi Bisnis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku konsumen. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana perilaku belanja online saat ini dan harus diberkaitan dengan pihak e-commerce gitu ya. Jadi pendapat saya sebagai seorang konsumen, saya melihat adanya perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih belanja dan mendapatkan rekomendasi secara online. Dengan demikian, brand-brand lain juga harus melakukan penyesuaian terhadap konsumen. Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan untuk lebih banyak di rumah. Akibatnya, masyarakat memutuskan melakukan belanja online. Hal ini didukung dengan kemudahan bertransaksi, didukung dengan promosi-promosi media sosial yang menarik, dan gebrakan beberapa platform e-commerce gitu. Jadi belanja online itu cocok untuk orang-orang sibuk yang gak ada waktu untuk pergi ke toko melihat barang atau memilih-milih barang gitu. Jadi ketika konsumen sudah memutuskan belanja online gitu kan, jadi dia cari barang yang dia mau, dia bandingkan dulu dengan toko-toko yang lain, dia bandingkan dengan toko offline gitu, baru dia melakukan keputusan pembelian. Jadi gimana ya, konsumen saat ini pintar semua. Jadi dia tuh lebih memilih adanya kemudahan dalam melakukan belanja, dan dia temukan ketika belanja online tuh segala aspek tuh terasa dipermudah gitu. Jadi dia tinggal duduk, dia menunggu gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita sadari bahwa masyarakat mulai bergeser dari melakukan pembelian offline ke pembelian online. Bukan hanya barang, bukan hanya baju, bukan hanya skincare atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan kebutuhan pokok seperti sayur, seperti kebutuhan pokok beras atau apa gitu, itu tuh udah bisa dilakukan dengan melakukan belanja online. Atau bisa kita lihat, kita tidak perlu lagi datang ke toko membeli, kita cukup lihat handphone, kita pesan barang, kita bisa pesan di Shopee atau GoSend gitu. Jadi segala aspek itu dipermudah ketika kita belanja melalui toko-toko online gitu. Jadi dan disitu kita bisa sadari bahwa konsumen itu sudah berani melakukan transaksi online. Bukan hanya itu, adanya diskon, adanya gratis ongkir, adanya promo-promo menarik, apalagi biasa di platform belanja online itu ketika hari-hari tertentu mereka akan melakukan diskon dan promo dan gratis ongkir juga, atau biasa disebut dengan, kalau di Shopee itu ada juga namanya flash sale. Itu tuh cukup menarik karena kita bisa membeli barang yang kita inginkan hanya dengan harga terjangkau, bisa 1.000, 1.500 gitu kan, dan dikirimnya juga gratis ongkir gitu. Jadi gimana ya, memang menurut saya tuh belanja online tuh sungguh-sungguh sangat dipermudah gitu kan. Nah, selain itu juga iklannya juga menarik dan ya, intinya di masa pandemi seperti ini belanja online itu memang mending. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan loyalitas pelanggan yang harus dihubungkan dengan perilaku konsumen gitu ya. Jadi untuk mempertahankan bisnis dan membuat mereka loyal, hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah membuat produk dengan kualitas yang baik serta berinovasi mengembangkan produk. Jadi supaya kita bisa kita perlu juga memahami
apa yang diinginkan konsumen, apa kebutuhan konsumen, apa selera konsumen, dan kebutuhan konsumen dari konsumen 1, 2, 3 itu berbeda-beda, dan bahkan keinginan dan kebutuhan konsumen itu setiap harinya berubah. Jadi yang harus dilakukan agar pelaku usaha dapat mendapatkan loyalitas pelanggan dengan melakukan kemudahan bertransaksi, melakukan penawaran yang menarik, follow up setelah melakukan penjualan, berikan bonus atau jaminan garansi kepada konsumen. Jangan pernah abaikan pelanggan, dengarkan keluhan mereka. Ketika kita sebagai seorang produsen melakukan kesalahan kepada konsumen, kita harus mengakui kita salah, kita minta maaf gitu. Lalu kita tuh tepat janji dan selalu ramah kepada konsumen gitu. Dengan melakukan hal itu kita bisa mendapatkan loyalitas pelanggan, karena citranya sebuah perusahaan itu adalah pelayanan. Jadi kalau pelayanan kita bagus, itu tuh juga kita bisa mendapatkan loyalitas pelanggan gitu. Salah satu tipe perilaku konsumen itu ada loyal customer. Jadi loyal customer itu bisa kita dapatkan ketika kita mampu memberikan apa yang diekspektasikan, apa yang dia butuhkan, apa yang tidak dia dapatkan di tempat lain, dia bisa dapatkan ketika dia melakukan belanja dengan kita. Jadi timbullah loyal terhadap konsumen, apalagi ketika kita banyak melakukan promo menarik, iklan atau promosi yang mempengaruhi, itu tuh juga kita bisa mendapatkan loyalitas pelanggan, karena yang ada di pikiran konsumen saat itu adalah, oh, di toko itu tuh biasa akhir tahun selalu melakukan diskon. Oh, biasa di toko itu tuh kita melakukan belanja minimal 250.000, kita bisa dapat gift gitu kan, free gift. Nah, kita dari hal-hal seperti itu kita juga bisa mendapatkan loyalitas pelanggan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga jawaban saya dapat memuaskan para pendengar sekalian. Oke. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.